terakhir yang teman-teman baca ya untuk belajar dari buku tersebut, tentu saja bukan buku teks pelajaran di sekolah ya, yang kemudian teman-teman anggap berkesan, boleh di-sharingkan di chat, silakan. Jika kucing lenyap dari dunia, kata Kak Ellen, sama dong, saya juga itu adalah buku yang sangat berkesan ya. Sebuah novel, tetapi ternyata justru membuat saya berpikir panjang, berpikir banyak mengenai pendidikan. The Universe Next Door, oke. Ya, Kak Marlina juga sedang membaca, sudah menamatkan Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah sebuah novel. Novel yang sepertinya ringan, tapi kami belajar bersama mengenai dari novel ini, mengenai pendidikan justru. Oke, terima kasih buat sharing, buat chat yang teman-teman berikan. Dari sini kita melihat bagaimana kita walaupun di tengah kesibukan apapun yang sedang kita kerjakan, membaca adalah salah satu bagian dari belajar. Menariknya kemarin dalam sebuah pertemuan saya mendengar seseorang berkata bahwa salah satu profesi yang malas belajar, malas baca itu justru guru. Tentu saja bukan termasuk Anda dan saya dong yang ada di sini, karena justru kita ingin sekali membangun sebuah komunitas belajar ya, budaya belajar di lingkungan sekolah kita. Untuk itulah kita saat ini akan belajar bersama dengan Kak Solidaritus Milaris ya. Beliau menamatkan S1-nya di Teknik Industri Universitas Parahyangan, lalu kemudian melanjutkan kepemimpinan dan pendidikan di UPH S2, dan ternyata pengalaman mengajar beliau itu sudah 17 tahun teman-teman. Mulai dari asisten guru dan sekarang beliau adalah Vice Head of School dari Sekolah Pelangi Kristus ya Pak ya. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan beliau dan biarlah ini kembali semakin menguatkan kita, mendorong organisasi kita punya budaya belajar di lembaga pendidikan TK. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Soli. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin sedikit koreksi, Sekolah Pelangi Kasih. Nanti saya Pelangi Kasih, maaf. takut saja diprotes sama ownernya. Diprotes sama Bu. It's Iya, okay. iya, iya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya harap kita bisa sama-sama, ya intinya ini sifatnya saya sharing dan harapan saya kita bisa sama-sama belajar, kita juga bisa sama-sama bertumbuh dari apa yang mungkin sudah boleh diizinkan untuk saya persiapkan pagi hari ini. Sebelumnya saya akan izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Baik, Pak. baik. Saya akan mulai. Ini judul yang diizinkan kepada saya untuk saya bagikan pagi hari ini. Diberikan judul Building a Learning Culture in a Christian School Context. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk bisa nanti membagi percakapan saya ini, nanti kurang lebih akan ada 3 bagian yang akan saya bagikan. Yang pertama saya akan mulai dengan Christian School Context. Saya akan mulai dari belakang menuju ke depan. Saya akan mulai dulu dengan Christian School Context, dan mungkin nanti di dalam bagian Christian School Context saya akan bicara lebih luas sifatnya, karena saya ketika memperhatikan kata konteks, begitu ya Bapak Ibu, ketika saya memperhatikan kata konteks, saya terlebih dahulu harus paham bahwa konteks ini sedang bicara tentang sebuah keadaan yang di dalamnya tuh sebuah ide dan pernyataan pemikiran tuh jadi masuk akal, jadi make sense. Jadi konteks itu selalu berkaitan erat dengan bagaimana nantinya berbagai hal, berbagai ide, berbagai pemikiran itu jadinya bisa masuk akal ketika dia ditempatkan ke dalam sebuah keadaan. Dan itu disebut dengan konteks. Maka saya mulai dulu dengan Christian School Context karena saya sadar bahwa ada begitu banyak keterbatasan yang nanti saya akan hadapi kalau nanti saya terlalu langsung masuk ke dalam percakapan yang sangat spesifik sifatnya. Jadi saya perlu memberikan dulu satu disclaimer begitu ya, closing the gap, bahwa
saya sadar saya punya keterbatasan di dalam ruang pengenalan saya terhadap pergumulan kontekstual daripada Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu melayani di sekolah masing-masing. Sehingga nanti sharing saya ini akan bersifat reflektif dan tidak pragmatis, tetapi nanti akan perlahan-lahan bergerak ke arah yang sifatnya lebih mikro, lebih teknis lah begitu. Tetapi sebelumnya saya harus memberikan ini dulu supaya kita bisa sama-sama nanti mengikuti alur pembicaraannya. Baik, saya akan mulai dulu dengan berpikir soal Christian School Context dan minta izin untuk boleh kalau Bapak Ibu berkenan untuk chat begitu ya, boleh ketik di kolom chat. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang pernah menggelisahkan saya dan bikin saya jadi susah hati. Itu terjadi kurang lebih sekitar tahun 2017, 2018. Nah, ini pertanyaan yang saya jumpai. Nah, silakan Bapak Ibu kalau boleh, apa sih bedanya sebuah sekolah Kristen dengan sebuah sekolah non-Kristen? Ya, kalau boleh ambil waktu 1 menit ya, saya izin pinjam waktu 1 menit. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang boleh berikan respon dalam bentuk chat. Sih belum ada ya? Atau Bapak Ibu jadi gelisah dan bingung sama seperti saya waktu pertama kali berjumpa dengan pertanyaan ini. Apakah ada? Mungkin. Baik, terima kasih. Yes, ada yang merespon sekolah Kristen Golea dalam mendidik anak-anak serupa dengan Kristus. Lalu kemudian ada yang menuliskan idealnya mengajarkan semua kebenaran sebagai kebenaran Tuhan. That's great. Pembentukan karakter berdasarkan sabda Tuhan. Sekolah Kristen dasarnya firman Tuhan. Lalu ada yang memberikan respon nilai-nilai ajarannya berdasarkan kasih Kristus. Lalu ada juga yang memberikan respon membawa murid bertemu dengan juru selamat. Yes, Bapak Ibu. Ya, ini biblical view. Ya, ada yang menuliskan terkait dengan biblical view. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Jujur, waktu saya berjumpa dengan pertanyaan ini, betul cara saya untuk meresponi pertanyaan ini kemana-mana pikiran saya. Dan saya berselancar hampir mirip dengan bagaimana tadi respon yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam kolom chat. Nah, tetapi saya ketika mau bicara tentang begitu banyak rekan-rekan yang lain begitu ya. Lalu di situ saya berjumpa dengan kalau begitu ketika saya berbincang-bincang berkenan dengan konteks sekolah Kristen, lalu saya masuk ke dalam percakapan yang sangat spesifik, itu nanti jadinya seakan-akan ketika saya memberikan satu input atau mungkin memberikan atau men-sharingkan satu pemikiran, itu bisa jadi saya terjebak pada keadaan di mana apa yang mungkin secara spesifik saya berikan kepada atau saya responi kepada sebuah rekan di sebuah sekolah itu jadinya seakan-akan bisa diberlakukan sama dengan sekolah yang lainnya. Padahal kenyataannya belum tentu. Pergumulannya bisa beda. Sekalipun mungkin kedengarannya, input yang saya berikan itu bisa bisa kedengarannya baik, bisa diterima baik, tetapi bagi sekolah lain belum tentu itu kontekstual. Nah, oleh karena itu saya mesti bergumul terlebih dahulu dari pemikiran ini. Dan waktu saya menelusuri pertanyaan ini, maka saya meneruskan pertanyaan ini dan cukup bisa berani menyimpulkan dalam diri saya bahwa ketika bicara sekolah Kristen, salah satu elemen kritikal penggerak daripada sekolah Kristen itu adalah pendidiknya. Jadi pendidiknya, atau mungkin waktu itu saya mengatakan guru, tetapi ketika saya telusuri lebih jauh, saya pikir semua elemen dalam setiap struktur operasional dalam sebuah sekolah itu harus punya kesadaran bahwa mereka adalah seorang pendidik. Maka saya meneruskan pertanyaan saya dengan pertanyaan ini. Nah, apa kalau begitu bedanya seorang pendidik Kristen dengan seorang pendidik non-Kristen? Saya perlu masuk ke dalam pertanyaan ini. Dan dari pertanyaan ini, saya juga harus bisa membangun satu kerangka berpikir yang bisa mengikat
kurang lebih bisa mengikat pertanyaan dari berbagai sekolah terkait dengan pendidikan ini, terkait dengan pertanyaan ini dalam satu kerangka berpikir yang cukup general. Maka saya mulai dari sini dulu. Dari Bapak Ibu, saya harus bisa memberikan satu argumentasi apa yang akan menjadi satu distinctive gap of difference, satu pembeda yang sangat kritikal dan distintif sebuah sekolah Kristen, dan pada saat yang sama itu akan menjadi titik sumbu pergerakan baik secara institusional maupun individual. Nah, kembali sedikit kenapa tadi saya bicara soal individunya. Salah satu alasan saya karena saya juga punya banyak rekan teman-teman yang akhirnya mereka melayani di sekolah-sekolah yang non-Kristen. Jadi mereka adalah seorang yang sudah ditebus di dalam Kristus, lalu mereka melayani di dalam sekolah-sekolah yang non-Kristen. Lantas kalau misalnya begitu, apakah jadinya mereka tidak bisa melakukan apapun? Padahal mereka juga adalah seorang yang akhirnya ditempatkan Tuhan di dalam sekolah itu. Nah, oleh sebab itu, ini yang bisa saya coba bagikan. Ada 3 hal yang perlu pertama kali kita lihat sebagai satu general framework kalau kita mau berbicara tentang menjadi seorang pendidik Kristen. Yang pertama, yang menjadi pembeda yang kritikal itu kita bicara soal self. Dan bicara soal self, itu saya secara sederhana langsung memisahkannya ke dalam 2 kata yang mungkin harap-harap bisa kita ingat. Yang pertama, itu bicara soal imago Dei. Imago Dei itu bicara soal kita memang punya satu kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, begitu. Kita diciptakan oleh Tuhan dan punya tujuan. Dan kita juga telah dipulihkan, direstorasi dalam belas kasihan Tuhan melalui karya penebusan Kristus, dan dikembalikan untuk misi Allah. Ini self. Dan kedua, itu bicara coram Deo. Setelah kita ditebus di dalam Kristus, maka kesadaran hidup kita itu lagi-lagi harus sampai pada satu titik di mana kita sadar kita senantiasa hidup dalam kehadiran Allah. Nah, ini adalah konteks pengertian self, berkaitan dengan self, poin pertama, yang nanti akan menghadirkan pemisahan yang sangat kritikal ketika kita bicara soal pendidikan. Jadi ini berkaitan dengan self. Poin yang kedua, saya ingin dorong kita untuk akhirnya masuk ke dalam pengertian tentang story. Kalau tadi self itu bicara individu, identitas, kesadaran individual, kehidupan, keberadaan mereka, maka story ini bicara soal fakta realitas di mana seorang itu hidup. Maka di dalam pemahaman kita, di dalam apa yang kita boleh dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan, maka story itu selalu dikemas di dalam satu God's grand narrative. Ya, kalau teman-teman udah pasti sering sekali dengar istilah ini CFRC. Maka satu kisah narasi besar yang menjadi satu fakta realitas kita hidup di dalamnya, itu kita bicara nggak bisa lepas dari penciptaan, kita bicara tidak bisa lepas daripada fakta kejatuhan, kita tidak bisa melepaskan diri kita daripada fakta karya keselamatan Yesus Kristus, dan juga kita tidak boleh melupakan bahwa ada satu kenyataan di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Jadi ini bicara dalam satu kisah narasi yang besar, lalu kemudian dalam diri kita akhirnya kita juga mungkin Bapak Ibu sering dengar istilah hidup dalam keadaan already but not yet. Kita sudah ditebus, kita sudah dipulihkan, kita sudah direstorasikan, dikembalikan menjadi milik kepunyaan Allah, tapi kita masih ada di sini. Kita masih tinggal di sini, kita masih hidup di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, dan keberadaan kita itu sekarang dikerangkakan dalam satu narasi besar. Maka ini story-nya, ini realitas ruangnya, ini kenyataan di mana seorang percaya hidup. Nah, ini adalah poin kedua yang akan memberikan satu pembedaan di dalam konteks pendidikan, khususnya kalau kita bicara di dalam sekolah Kristen. Maka, dengan adanya kenyataan pemahaman terkait dengan self di dalam Kristus dan story di dalam grand naratif Allah, maka tidak bisa akhirnya kita lepas dari yang namanya mission. Mission itu menjadi satu logical consequences daripada karya keselamatan. Karena hidup yang dipulihkan berarti keseluruhan keberadaan kita itu direstorasi untuk kembali kepada bagaimana Allah menginginkannya. Maka hidup kita sudah bukan hanya sekedar hadir,
hidup kita bukan lagi hanya sekadar ada, maka hidup kita sekarang menghidupi misi Allah, dan misi itu dikembalikan atau diajak untuk bercermin kembali dari bagaimana Allah mengkehendaki di awal penciptaan, yaitu cultivation. Tetapi di dalam proses kejatuhan, maka sekarang misi kita menjadi sebuah redemptive cultivating mission. Jadi kita bukan lagi diminta Tuhan untuk menciptakan hal yang baru, tapi kita diminta untuk mengembalikan lajur daripada seluruh keberadaan apapun yang ada di dalam kisah narasi besar Allah yang dijadikan oleh Allah, dan kita sekarang menjadi orang-orang yang dipanggil untuk memikirkan bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan yang terbaik sehingga segala hal yang mungkin telah dikelola secara keliru di dalam natur kejatuhan manusia itu sekarang harus ditarik kembali kepada track yang Allah kehendaki. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya mulai dengan ini? Maka ini harus menjadi konteks. Bagi saya ini harus menjadi konteks sebuah sekolah Kristen. Sebuah keadaan di mana di dalam kenyataan ini semua hal yang kita rancangkan, semua hal bentuk operasional apapun yang nanti akan terjadi di dalam sekolah, baru kita bisa ukur keberadaannya itu make sense atau enggak, bisa diterima atau enggak, perlu atau enggak, itu di dalam lensa perspektif tiga hal ini. Ini pemikiran yang ini proposal pemikiran saya. Begitu ya, saya bagikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Baru sekarang saya melangkah ke berikutnya. Sebelumnya, izinkan saya, ini adalah definisi yang saya pakai sebagai definisi artinya sebuah sekolah Kristen dengan mengacu kepada tiga perspektif tadi. Yang pertama, saya mengatakan bahwa sekolah Kristen itu adalah sebuah ekosistem pendidikan. Sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki komunitas orang-orang percaya sebagai pendidik. Dikumpulkan bersama untuk mengerjakan sebuah redemptive mission yang dipercayakan Allah secara institusional. Nah, ini yang menarik. Karena redemptive mission itu nanti bisa keluar ke dalam berbagai bentuk yang spesifik. Tapi dengan satu akar, yaitu redemptive cultivating mission. Nah, institusi ditempatkan Allah di dalam berbagai wilayah itu kadang-kadang punya pergumulan spesifiknya berkaitan dengan redemptive mission tadi. Maka saya menuliskan bahwa akan ada selalu misi yang dipercayakan Allah secara institusional melalui keberadaan individu yang unik dan partikular, very spesifik. Kita harus mengakui bahwa individu-individu yang berkumpul dalam sebuah sekolah itu beda-beda, unik. Mereka punya keunikannya masing-masing. Tetapi mereka dikumpulkan bersama. Yang mengikat mereka di dalam seluruh perbedaan dan keunikan mereka adalah, yaitu tadi, kesadaran akan self, kesadaran akan story, kesadaran akan mission, lalu mereka bersama ada di sana dengan seluruh keunikan dan otentisitas perbedaan mereka bersama-sama untuk mengerjakan misi dari Allah. Nah, ini konteksnya. Baru saya bisa sekarang bicara soal learning-nya. Nah, ini. Jadi kita harus berpikir apa tentang learning. Jadi tadi konteksnya kita pegang dulu, sekarang saya masuk ke lebih sedikit banyak spesifik karena bicara tentang satu proses dari sekian banyak proses yang hadir yang harusnya hadir di dalam sebuah sekolah. Baik, kita akan bicara soal learning. Sebelumnya saya mulai dengan learning itu secara sederhana itu bicara tentang proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman dan atau studi dan atau pengajaran. Jadi bisa salah satu, bisa semuanya. Prinsipnya, learning itu bicara sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Lalu diikatlah kata learning ini dengan culture. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan satu pemahaman definisi tentang culture yang saya bagikan ini. Itu bicara soal ide-ide, cara pandang, perihal kepercayaan, nilai-nilai yang disetujui, dan ini menjadi cara hidup sehari-hari. Jadi harus disetujui, dimiliki bersama, lalu dihidupi oleh sekelompok manusia. Nah, kalau sekarang kita mau mengatakan learning harus menjadi satu proses yang disetujui dan dihidupi menjadi satu
bagi cara hidup kita sehari-hari, maka tadi konteks tadi itu menjadi nilai yang tidak bisa ditawar, sehingga mengatakan bahwa learning itu, saya kalau katakan wajib hadir, ya learning itu menjadi sebuah konsekuensi logis. Bahasa saya yang saya pakai, learning menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus menjadi cara kehidupan di dalam sebuah sekolah Kristen. Baik, kurang lebih saya ingin kasih 2 statement seperti ini, Bapak Ibu. Kita ini hidup di dalam realita perubahan yang tidak berhenti. Maka hari ini, kalau saya ketemu dengan teman-teman pendidik, teman-teman guru, maka kalau saya bicara soal perubahan yang tidak berhenti, atau bicara soal disrupsi, maka learning itu menjadi sebuah hal yang necessary, menjadi perlu. Nah, ketika saya berargumentasi terkait dengan keperluan, maka akan ada orang-orang yang berpikir bahwa dia memutuskan untuk menjadikan learning sebagai sesuatu yang tidak perlu. Ya sudahlah, nggak usah terlalu pusing. Ya saya memang udah lajurnya di sini. Nah, justifikasi seperti itu. Maka saya ingin mendorong akhirnya dengan menggunakan kerangka berpikir konteks tadi, konteks sebuah sekolah Kristen, untuk mengatakan kalimat ini, dalam realita misi penebusan, maka learning itu seharusnya menjadi sebuah attitude kehidupan. Attitude itu saya agak sedikit berhati-hati, saya tidak mau jatuh ke dalam perdebatan konteks termal ya. Kemarin saya mikir pakai attitude atau habit ya, attitude atau habit ya. Nah, tapi tanpa mengatakan bahwa akhirnya habit itu sesuatu yang akhirnya negatif dan sebagainya, tetapi habit mengandung satu nuansa autopilot. Autopilot dalam artian itu akan bisa dia kerjakan tanpa dia perlu berpikir dan merefleksikan dulu tentang sesuatu. Pokoknya saya sudah biasa melakukan itu, intinya saya lakukan. Jadi sangat otomatis sekali. Maka saya memilih kata attitude. Attitude itu merupakan sebuah bentukan dari sebuah assessment terhadap berbagai hal, lalu kemudian perlahan-lahan itu membentuk sebuah perilaku. Maka saya pilih kata attitude. Karena kalau kita sadar akan konteks sebuah sekolah Kristen, kita ada di dalamnya, lalu kita mengakses semua kerangka berpikir tadi, lalu kemudian melihat bahwa learning akhirnya adalah sebuah konsekuensi logis, maka kita akan menjadikan learning sebagai attitude di dalam kehidupan kita. Dan attitude itu akan selalu ada suka dan tidak suka. Kita akan selalu memilih untuk berlaku seperti itu dalam keadaan-keadaan yang kita analisa. Nah, untuk melengkapi pemikiran ini, saya pinjam pemikiran dari Cornelius Plantinga, Bapak Ibu. Cornelius Plantinga menuliskan sebuah buku yang mungkin lebih familiar, yang berjudul Not the Way It's Supposed to Be. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar buku ini, Not the Way It's Supposed to Be, itu buku yang mungkin lebih familiar yang kita pernah dengar. Tetapi dia pernah menulis juga sebuah buku yang berjudul Engaging God's World. Nah, ini buku sebenarnya secara overall dia menyasar kepada pendidikan tinggi. Nah, tetapi sebelum dia masuk kepada spesifik pemikiran dia tentang pendidikan tinggi, dia membuka dan menutup buku ini dengan pemikiran yang lebih umum terkait dengan urusan pendidikan di dalam kehidupan seorang Kristen. Maka dia memberikan ada 2 kalimat yang saya pinjam dari buku dia. Ini yang berbunyi demikian, one way to love God is to know and love God's word. Learning is therefore a spiritual calling, and properly done, it attaches us to God. Jadi kalau kita mau mengatakan dari aku mengasihimu Tuhan, salah satu cara mengasihi itu adalah untuk tahu dan mencintai pekerjaan Allah, dan untuk itu maka learning menjadi sebuah panggilan, sebuah hal yang harus hadir. Dan ketika itu dilakukan dengan benar, itu akan senantiasa mengikatkan diri kita kepada Allah. Karena kita senantiasa akan menggumuli pekerjaan Allah, senantiasa menyelidiki tentang apa yang harus kita pikirkan tentang pekerjaan Allah, dan terus-menerus kita, dan bagi Plantinga, Cornelius Plantinga mengatakan itu akan mengikatkan diri kita kepada Allah.
Kalimat kedua yang saya pinjam, dia mengatakan learning itu adalah satu lifelong endeavor, yaitu satu hal yang terjadi secara lifelong. Nah, kalimat yang saya garis bawahi, dia menuliskan learning is not just for self-fulfillment. Bukan cuma sekedar untuk memuaskan diri. Kayaknya dia adalah seorang yang suka belajar, lalu maka belajar itu menjadi satu pemenuhan, cara dia memenuhi diri dia. Atau bicara soal career enhancement, atau bicara soal peningkatan karir. Dia mengatakan we learn in order to throw ourselves into the battle of for the kingdom of God. Jadi learning itu adalah satu usaha kita karena kita menyadari hidup di dalam satu story tadi, CFRC, ada natur kejatuhan, ada orang-orang di dalam natur kejatuhan yang sedang mengelola dunia ini. Kita hadir sebagai umat tebusan Allah yang dikembalikan ke dalam misi Allah, maka Cornelius Plantinga mengatakan ini bisa diilustrasikan sebagai sebuah medan peperangan. Dan belajar itu bicara soal memperlengkapi diri kita untuk hadir di dalam peperangan itu. Nah, ini argumentasi saya yang boleh saya coba susun, akhirnya membangun apa yang namanya kenapa learning culture itu bukan cuma sekedar boleh ada dan boleh tidak ada. Tapi ini harus ada dengan kesadaran kontekstual tadi. Nah, saya sekarang masuk, kalau tadi ngomong seakan-akan oke, kontekstualnya ada, konteksnya ada, saya ngerti, maka learning menjadi logis, harus ada, menjadi satu attitude of living di dalam sebuah sekolah Kristen, tapi jangan lupa ada juga tantangan kontekstualnya. Nah, ini adalah kompilasi yang bisa saya persiapkan dalam percakapan selama ini dengan rekan guru, bahkan dengan murid. Saya menuliskan jadinya ada 6 tantangan kontekstual. Ada 6 kalau saya tidak salah. Yang pertama, Bapak Ibu, pengalaman di masa lampau tentang belajar itu akan memberikan dampak bagaimana kita menyikapi learning. Bagaimana kita menyikapi learning. Contohnya, saya dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang sangat-sangat mengagungkan achievement. Sejak kecil, saya hanya diberikan satu doktrin bahwa belajar itu adalah sesuatu yang akan bisa mengantar kamu kepada satu keadaan yang well achieved, begitu kurang lebih. Maka pengalaman itu dengan segala dinamikanya itu menghadirkan akhirnya pernah dalam satu momen itu menghadirkan satu keadaan di mana saya merasa jengah, muak dengan learning. Jadi bahkan kalau tadi saya, jadi di waktu kuliah di S1 di Universitas Parahyangan itu pernah dalam satu masa dalam rentang semester 3 hingga semester 4 itu tiba-tiba saya memutuskan untuk tidak belajar. Jadi saya tuh nggak mau, males. Benar-benar bosen, jengah, dan merasa kayak, udah deh, cukup deh. Kayaknya udah cukup lah. Saya bisa lah, pokoknya seadanya bisa lah. Nggak perlu saya harus betul-betul mengejar atau belajar dan sebagainya, nggak perlu. Jadi ada dampaknya. Mungkin hari ini ketika kita mungkin ya, Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu mengenal orang-orang, saya sendiri punya pengalaman ada perjumpaan dengan sekolah, ketika bicara soal learning itu kayak, udahlah, emang udah umur segini belum cukup apa belajarnya gitu. Saya pernah tuh ketemu dan mungkin beberapa kali saya ketemu, ya udahlah, nggak perlulah, cukuplah. Sekarang toh juga dengan menggunakan past knowledge yang saya udah kumpulkan dari belajar saya selama ini, cukup kok untuk mendampingi saya menjalani kehidupan atau pekerjaan saya sehari-hari. Jadi udah nggak perlu lah. Nah, jadi yang pertama ini tantangan kontekstualnya. Ada pengalaman di masa lampau tentang belajar yang akhirnya membuat kita merasa bahwa belajar itu menjadi sesuatu yang tidak perlu. Yang kedua, nah ini paling sering saya ketemu di murid. Biasanya kalau saya bicara dengan guru atau rekan-rekan sekerja lainnya di dalam berbagai layer struktur organisasi, agak malu-malu mungkin ya, mereka agak kemas dengan baik. Tapi murid itu paling straightforward. Mereka akan tanya, mereka sih tanya. Saya ngajar waktu itu, saya ngajar fisika, lalu kemudian mereka tanya satu pertanyaan yang mungkin familiar sekali. Apa sih urusannya nanti fisika dengan hidup saya gitu? Apa sih urusannya matematika, aljabar,
apa kalau bahasanya mereka itu loh Pak, cacing-cacing integral itu nanti apa urusannya sih sama hidup saya? Nggak ada loh dampaknya. Ah, ini tantangan juga. Ini tantangan juga. Bahkan ya Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih menggumuli hal ini. Khususnya misalnya contoh, Bapak Ibu mungkin merasa mengalami, tapi kalau nggak bagus, ini mungkin di saya aja. Judulnya begini, contohnya begini, saya itu pernah bergumul, misalnya saya lagi baca Alkitab, lalu sampai di kitab bilangan begitu ya, contoh kitab bilangan lah ya, Bapak Ibu paham mungkin maksudnya apa. Saya akan bertanya, Tuhan, saya baca semua perintilan-perintilan eh, ini urusannya apa ya Tuhan nanti sama cara saya menghidupi kehidupan kekristenan saya, gitu mungkin ya. Ini kayaknya dimensi-dimensi bait Allah nih, ah, saya kan nggak dipanggil untuk jadi arsitek nih ya Tuhan ya. Kalau arsitek mungkin masih bisa sedikit menghibur diri lah ya. Tapi kalau saya kan enggak nih Tuhan, di pendidikan ya apa ya urusan dimensi ini ya, boleh nggak ya Tuhan saya skip aja gitu. Nah, kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Mempertanyakan, ini nggak ada loh korelasinya langsung. Bahkan beberapa teman bahkan lebih straightforward lagi mengatakan nggak ada urusannya soal ini sama kenaikan gaji. Mohon maaf, saya jujur aja ngomong. Banyak orang yang mengatakan ini nggak ada urusannya kok soal sama kenaikan gaji, ya sudahlah gitu. Nah, gitu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, learning itu melelahkan Bapak Ibu. Kalau tidak melelahkan mungkin banyak orang suka learning gitu ya. Learning itu melelahkan dan kadang-kadang bikin frustasi. Baca ini kok jadinya mikir. Lah, kok keliru ya? Selama ini saya keliru apa? Oh, tapi enggak juga, selama ini baik-baik aja. Jadi kita jadi worry. Makin banyak belajar, makin banyak dengar, makin banyak baca, kok bukan malah membuat kita semakin merasa tenang, tapi malah bikin kita makin frustasi. Ini saya benar nggak sih? Saya salah jalan atau enggak? Jadi belajar itu melelahkan. Melelahkan Bapak Ibu. Ya. Poin yang keempat, saya tulis di sini. Nah ini. Di sisi lain, saya juga punya teman-teman yang suka belajar. Jadi ya ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ada orang yang sangat senang sekali belajar. Tetapi akhirnya satu gejala yang saya jumpai adalah mereka mengalami overload ide. Saking banyaknya inspirasi, idenya bagus-bagus, ketika mereka satu, mereka sulit akhirnya menjahit ide-ide tersebut. Kedua, mereka jadi bingung harus mulai dari mana. Dan banyak sekali akhirnya mereka cukup berpuas diri dengan, ya udahlah, saya tahu. Ketika sampai prakteknya, mereka tidak bisa mencoba untuk membangun satu penerapan yang kontekstual. Karena udah terlalu banyak idenya. Dan jadi bingung harus mulai dari mana. Nah ini juga salah satu tantangan. Nah ini mungkin biasanya pada orang-orang yang suka belajar, suka baca, dan sebagainya. Nah ini yang kelima, kita juga berhadapan dengan tantangan urgensi hal-hal praktis dan langsung. Ya khususnya kadang-kadang ada misalnya contoh kayak ya misalnya contoh kecil bercandanya begini, sekitar tanggal 22 kalau saya nggak salah di Jakarta itu hujan cukup besar, lalu di beberapa wilayah banjir. Lalu kemudian mulai ada kesulitan, guru tidak bisa hadir karena terhalang banjir, ada juga murid-murid yang kesulitan dan sebagainya. Maka kan dalam kondisi seperti ini kita berhadapan dengan hal-hal yang urgent. Harus cepat nih soal ambil keputusan. Bagaimana nih kita harus ambil keputusan? Kan nggak mungkin ya, tenang-tenang. Sebentar, kita duduk, kita baca buku dulu ya. Oke, atau sebentar, coba kita belajar dulu dari konsep pengambilan keputusan dulu. Nggak bisa. Nah, tetapi masalahnya, banyak akhirnya kita itu terlalu banyak, terlalu sering, sangat menjustify terkait dengan hal-hal yang ini. Memang benar ada waktunya kita harus bersifat cepat mengambil keputusan urgent, tetapi ada waktunya kita harus mundur sejenak untuk meninjau kembali keputusan yang kita ambil. Nah, disitulah kadang-kadang posisi learning dibutuhkan. Nah, tetapi seringkali hal ini langsung dimajukan sebagai satu challenge bahwa udahlah nggak usah terlalu lama, kita tuh harus cepat dan seterusnya. Nah, ini tantangannya. Dan yang terakhir, saya menempatkan ini. Nah, ini juga adalah satu pergumulan yang saya pikirkan mengenai perspektif keselamatan dalam kehidupan sehari-hari yang terdistorsi. Begini, saya pernah sampai satu momen dengan berbicara, maksudnya sudah begitu lelah, misal, ya dalam satu keadaan saya jujur mengakui saya pernah begitu lelah menangani sebuah proyek, seakan-akan statement yang keluar itu bisa saya simpulkan seperti ini, Bapak Ibu.
Hell survive, being mediocre is forgiven. Jadi saya udah selamat kok, saya udah ditebus kok di dalam Kristus. Ya udahlah gitu, biasa-biasa aja lah. Nah begini, jangan disalah mengerti statement saya ini dengan seakan-akan bahwa seorang yang sudah di dalam Kristus harus jadi seorang yang begitu ambisius, wah harus benar-benar jadi seorang yang begitu uh, harus mengejar sampai taraf yang betul-betul yang kayaknya harus menunjukkan supremasi kekristenan sebagai khususnya di dalam kehidupan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi sekali lagi saya berjumpa dengan banyak pembenaran diri. Ketika mereka mengatakan, betul saya setuju guru-guru itu udah sangat sibuk. Dan ketika saya bicara soal the quality of teaching, maka mereka bertanya, memang harusnya sampai sejauh mana sih? Saya sekarang baik-baik aja kok ngajar. I'm fine. Lalu saya dorong mereka untuk menggumuli soal konteks tadi, lalu mengaitkannya dengan realitas dunia hari ini, perubahan-perubahan yang sedang terjadi, lalu mereka meresponi dengan kalimat, ya udahlah, kita juga jadi orang harus belajar cukup. Pertanyaan saya bukan masalah itu, masalahnya apakah kita betul-betul sudah menghidupi yang terbaik dari semua anugerah yang telah Allah percayakan dalam kehidupan kita. Kurang lebih begitu statementnya. Nah, tetapi ya makanya kadang-kadang di dalam tarik ulur, berbicara dan berdiskusi, berdialog, saya perlu menuliskan ini bahwa jangan-jangan ada kadang-kadang kita pun bisa terjebak di sini. Mungkin menggunakan kata yang cukup hari ini sangat cukup didengungkan, misalnya soal, mohon maaf ya, bukan mengatakan bahwa kita berbohong soal burnout atau well-being, enggak. Tapi kadang-kadang kita akhirnya melindungi diri kita di balik statement-statement itu hanya demi supaya kita menjadi orang yang udahlah saya capek, biasa-biasa aja, cukuplah segini-segini aja, begitu. Ya, ini tantangan kontekstualnya. Baik, saya akan masuk ke dalam bagian terakhir, Bapak Ibu, yang lebih teknis, dan saya perlu kasih satu hal bahwa apa yang dari sini saya bagikan ke selanjutnya, ini kebanyakan adalah merupakan kompilasi atau sintesis pemikiran pengalaman yang saya coba tuangkan ke dalam bentuk yang bisa saya bagikan. Nah, Bapak Ibu, bicara building, maka kalau tadi kita sudah sadar konteksnya, kita sudah sadar bahwa learning akan menjadi sesuatu yang signifikan perlu hadir di dalam konteks tersebut, dan kita sudah melihat tantangan-tantangan yang mungkin muncul, maka kita harus mulai melakukan tindakan membangunnya dengan satu pertimbangan ini, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang saya bagikan. Pertama, maka learning itu harus disengaja. Harus disengaja dan harus strategis. Dengan mengingat bahwa ada begitu banyak kesibukan yang sudah terjadi di dalam tempat pelayanan Bapak Ibu sekalian, maka kita harus memilih pembelajaran yang relevan dengan pergumulan yang spesifik di tempat kita masing-masing. Mulai dari situ dulu. Jadi harus disengaja Bapak Ibu. Dengan pertimbangan kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kontekstual tadi. Harus disengaja. Kedua, kalau kita sudah mau membangun hal itu, ingat untuk membangunnya secara bertahap. Nah, ini kurang lebih ya mirip lah ya dengan bagaimana kita menyusun kurikulum, silabus, lalu diturunkan ke dalam RPP. Secara sederhananya kita sedang mencoba untuk melakukan itu. Dibangun stepping stone-nya, stepping stages-nya kita bangun, belajar apa dulu, baru kemana, lalu sampai mana, harus berhenti di mana, berapa banyak waktu yang kita punya, bagaimana membaginya ke dalam waktu yang ada, lalu bagaimana kita bisa melakukan satu evaluasi dan mengatakan, oh iya saya sudah, mungkin kita menggunakan salah satu kata sukses di sini adalah saya bisa mengatakan bahwa saya sudah menguasai topik ini. Begitu. Yang ketiga ini Bapak Ibu, paradoxical approach, maksud saya secara sederhananya gini. Kita tidak sedang mempertandingkan deep understanding dengan satisfactory solution. No. Seperti yang tadi saya katakan, ada kalanya kita harus cepat, ada kalanya kita harus mundur dan meninjau. Dua polaritas ini atau dua kubu ini tidak bisa diadu. Kita harus swinging untuk akhirnya berani masuk ke dalam deep understanding, dan pada saat yang sama dari deep understanding kita melahirkan satisfactory solution. Dari satisfactory solution kita kembali untuk meninjau satisfactory solution ini dari konteks deep understanding tadi. Ya, dan yang terakhir harus komitmen terhadap praktek.
Wah, kita kalau baca tuh enak ya, catatannya banyak, Bapak Ibu. Wah, note-note di sana sini bertebaran gitu ya. Kalau saya kemarin lagi bergumul perlu foto nggak ya, ini foto meja saya, dan akhirnya saya putuskan enggak. Tapi intinya gini Bapak Ibu, di meja saya itu karena ada akrilik pembatasnya, itu semua full post-it. Itu full post-it, banyak banget kertas kuning. Kenapa saya harus lakukan itu? Karena itu note saya. Nah, tapi saya nggak boleh berhenti sampai di sana. Saya harus punya komitmen untuk menerjemahkan semua itu ke dalam bentuk praktek. Nah, ini kurang lebih beberapa consideration terkait tentang learning. Dan saya akan tutup dengan ini. Satu proposal yang saya bagikan dengan based on siklus learning saya. Jadi ini sangat private dalam artian belum tentu cocok Bapak Ibu. Belum tentu cocok. Saya tidak katakan bahwa seperti inilah siklusnya. No. Tapi saya biasa mulai dengan mendokumentasikan semua kegelisahan saya. Jadi kalau saya lagi mulai gelisah nih tentang satu hal, atau penasaran tentang satu hal, tertarik dengan satu hal, atau bahkan ketika ngobrol dengan seseorang, lalu saya merasa saya tidak tahu hal itu, tetapi hal itu punya korelasi yang menurut saya cukup relevan dengan apa yang menjadi tugas atau pekerjaan saya sehari-hari, atau pergumulan saya sehari-hari, biasanya saya akan catat. Makanya bertebaran tuh post-it. Isinya tuh catatan-catatan kegelisahan, banyak tanda tanya, yang kadang-kadang kenapa saya taruh di sana? Karena saya sadar saya pelupa. Kalau saya cuman, oh iya, kok ada rasa gelisah ya? Oke, ya sudah. Biasanya saya akan lupa. Sampai saya ketemu kegelisahan itu lagi. Makanya biasanya saya dokumentasikan dulu. Saya catat aja dulu. Dimanapun saya catat dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu kan itu bisa banyak. Bisa, waduh, banyak lah. Yang ini yang biasa saya lakukan, tidak perlu seperti ini, tapi ini yang biasa saya kelompokkan ke dalam matriks important urgent Bapak Ibu. Ini Eisenhower matrix di dalam ranah manajemen, Bapak Ibu nanti bisa coba cek Eisenhower matrix. Nah, memang Eisenhower matrix ini nanti tujuannya kepada respon of decision terhadap bagaimana menyikapi daripada keadaan atau hal-hal yang masuk ke dalam matriks tersebut. Tapi saya meminjam matriks ini untuk mengelompokkan semua dokumentasi saya tadi. Dan yang masuk ke important dan urgent, ini akan saya berlakukan dengan prioritas sistemik. Maksudnya tadi, saya perlu maju ke dalam hal-hal yang praktis, tapi saya juga perlu bergerak maju dan mundur ke dalam hal-hal yang sifatnya deep understanding. Maka ini akan bicara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biasanya saya kelompokkan seperti itu untuk menolong saya memfilter supaya jangan terlalu banyak. Saya perlu fokus juga dan saya perlu filtrasi bagaimana, atau saya perlu um, ya membagi ke dalam beberapa konteks level of priority supaya saya tidak terlalu menjadi overload. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, setelah itu saya baru pilih cara learning. Nah, ini pilih cara learning. Saya tipe orang yang lebih senang riset sendiri, sejujurnya. Tapi ketika saya memilih cara learning, saya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ada banyak cara learning. Dan saya harus berani mencoba. Jadi kalau PLC ya Bapak Ibu sangat familiar lah ya, Professional Learning Community. Ya contohnya seperti FCE ini. Ini satu platform learning yang saya juga pilih kan, begitu. Saya pilih untuk masuk. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang kenal saya mungkin join, tapi saya nggak mau terlalu banyak ngomong biasanya. Saya lebih milih ya mendengar, belajar, dan sebagainya. Tapi saya memilih, saya belajar untuk um, keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam cara-cara belajar yang mungkin tidak terlalu comfort buat saya. Atau saya masuk ke situated learning. Situated learning itu maksudnya saya kondisikan cara belajarnya dan harus. Makanya saya mungkin waktu itu dari S1 setelah 10 tahun di dunia pendidikan, lalu saya memilih untuk melanjutkan masuk ke S2 pendidikan karena saya perlu untuk dalam tanda kutip punya satu formalized acknowledgement yang membuat saya bisa punya capacity atau mungkin bisa dipercaya dan ditoleransi oleh orang-orang yang akan berbicara kepada saya bersama saya mengenai pendidikan. Kalau saya cuma menggantungkan diri saya pada S1, ya orang mungkin akan tanya berapa lama kamu ngajar, pengalaman kamu bagaimana, tapi minimal kalau saya punya S2 pendidikan, maka harapannya adalah ketika bicara pendidikan, orang ini yang saya ajak lawan bicara saya bisa cukup punya toleransi untuk saya, mau mendengarkan saya. Nah, ini kan cara pikir saya. Oleh sebab itu saya memasukkan diri saya kepada situated learning. Saya
belajar secara formal. Tapi Bapak Ibu juga pasti paham ada juga yang namanya Coursera. Coursera itu adalah format yang free, beberapa di dalamnya, tetapi kita bisa membuat diri kita masuk ke dalam satu situasi pembelajaran. Lalu kemudian tadi study group ya, book reading, Ibu Yosi tadi ada sharing, sudah studi group, baca buku dan sebagainya. Ini ada banyak dan kita pilih. Kita pilih sesuai dengan ketersediaan waktu, kapasitas ruang, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ukur dari kehidupan kita sehari-hari untuk akhirnya kita pilih cara learning kita yang mana. Dan yang nomor 5, Bapak Ibu, ini yang saya bisa lakukan, berdiskusi dengan accountability partner. Saya punya satu rekan yang pokoknya kalau saya udah mulai ada ide apa, saya udah bikin sedikit banyak tulisan-tulisan pendek, lalu saya lempar ke dia, untuk dia bisa mungkin memberikan satu sudut pandang yang lain dari persepsinya dia, dari perspektifnya dia. Dia kasih satu sudut pandang yang lain sehingga memperlengkapi saya. Jangan-jangan saya ada blind spot. Jangan-jangan saya terlalu gegabah. Jangan-jangan saya terlalu nafsu nih. Wah, idenya kayak bagus nih. Saya dorong maju. Ternyata ada banyak view yang mungkin saya sudah miss di dalam menyusun pemikiran tersebut. Nah, Bapak Ibu, accountability partner juga hari ini hadir tidak dalam bentuk manusia saja, Bapak Ibu. Teknologi sudah memungkinkan itu ya, Bapak Ibu. Mungkin sangat familiar pakai ChatGPT contohnya. Oh, itu saya sering tuh. Lempar aja isu, lempar aja pemikiran saya. Biasanya dia akan hadir dengan berbagai, ya dia kan cloud based ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin di luar sana yang bisa membuat saya lebih sifatnya tuh lebih equip jadinya. Lalu saya olah lagi dan sebagainya. Nah, yang nomor 6, saya selalu juga mendokumentasikan temuan-temuan. Catat dulu. Salah satu yang sering saya pakai, sebenarnya Bapak Ibu, itu note di handphone saya, itu selalu saya pakai. Kadang-kadang lagi ngobrol, lebih baik ada sesuatu, lagi nggak pegang post-it, saya catat juga di situ. Oh, ada ide nih, saya catat dulu di situ. Nah, biasanya itu saya pegang dan saya bawa kemana-mana, supaya kadang-kadang waktu berpikir saya itu kalau di sekolah itu kelihatannya fokusnya udah sangat terpatok pada pekerjaan sekolah. Nah, kadang-kadang di rumah, ketika saya lagi agak senggang, lalu saya buka lagi note-nya, lalu saya pikir lagi, benar nggak ya statement ini, atau ada apa ya dengan hal ini? Bisa nggak ya ini jadi sesuatu hal yang menjadi satu inovasi atau terobosan atau bagaimana? Dan yang nomor 7, yang terakhir, saya selalu membuat call for action. Nah, call for action ini jangan dikaitkan langsung kepada suatu proyek yang besar. Enggak, Bapak Ibu. Contohnya, terakhir contoh dari saya terkait nomor 7 ini, saya sekali lagi pernah dalam satu keadaan di mana sangat overwhelmed, sudah sangat banyak, agenda saya sudah sangat banyak dan overlapping, sampai pernah dalam satu momen saya itu setiap pagi, Bapak Ibu, bisa 30 menit itu hanya untuk menentukan saya perlu ngapain. Saya harus ngapain hari ini? 30 menit itu. Nah, tapi ketika saya berpikir itu, lalu saya mulai memilih apa yang harus saya lakukan, itu tetap aja banyak gitu. Sehingga saya bingung. Nah, dalam anugerah Tuhan, saya percaya itu anugerah Tuhan, jadi saya lagi ingin baca buku yang nuansanya lebih yang self-help begitu ya, mungkin adanya. Lalu saya ketemu satu buku tulisan Chris Bailey, judulnya Hyperfocus. Wah, bukunya punya ide yang banyak, baik. Tapi Bapak Ibu, dari buku setebal itu, akhirnya saya cuma bikin satu call for action. Satu call for action yang saya lakukan dari buku itu adalah setiap hari saya menuliskan 3 hal, activities of task yang saya perlu lakukan, lalu saya tempel. Karena ini akan menolong saya. Karena ini akan menolong saya apa? Ketika saya lagi kerja kan kadang-kadang tiba-tiba, Sol, rapat. Ah, ya udah, rapat. Nah, begitu balik ke meja, kepala saya itu masih penuh dengan catatan-catatan rapat begitu ya, apalagi yang menggelisahkan dan sebagainya. Nah, tetapi minimal ketika saya punya catatan 3 hal itu, saya langsung bisa dengan cepat menunda atau memprioritaskan, perlu selesaikan ini yang rapat tadi dulu, atau bisa ditunda dulu, saya keep dulu, saya dokumentasikan, saya balik dulu kepada apa yang saya komit pagi tadi, 3 hal yang harus saya kerjakan hari ini. Nah, contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nggak selalu bentuknya kayak, wah saya harus bikin proyek perubahan nih di sekolah nih, dan sebagainya. Enggak. Jadi, ini adalah sharing saya terkait dengan
building a learning culture in a Christian school context ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari Christian school context kita paham dulu, lalu kenapa learning culture menjadi sesuatu yang very significant and very uh, uh, important di dalam keberadaan bagi pendidik-pendidik di dalam sekolah Kristen tersebut, attitude of life terkait dengan learning, dan saya tutup dengan beberapa proposal pemikiran terkait dengan how to build. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sampai di sini dulu ya. Bentar. Putar saya. Baik. Ya, saya sampai sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan belajar bersama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Yosi. Ya, baik. Terima kasih Pak Soli. Luar biasa sekali apa yang kita dengar gitu ya. Dan ini saatnya bagi kita untuk bisa bertanya atau mungkin memberikan satu penguatan berdasarkan pengalaman teman-teman. Silakan teman-teman boleh menanyakan melalui chat ataupun secara langsung. Ya, sebelum teman-teman lain bertanya, Pak Soli saya juga ingin bertanya, bagaimana Pak Soli juga membangun learning culture itu di sekolah Pelangi Kasih? Baik, iya. Kalau kita bicara konteks sekolah, maka kembali kepada pertimbangan saya tadi bahwa pembelajarannya itu atau learning itu harus disengaja. Jadi tentu, nah ini sekali lagi kenapa tadi saya katakan bahwa setiap pribadi dalam struktur organisasi sekolah itu harus punya satu mentalitas pendidik, karena kegelisahan itu mungkin saja itu bisa keluar dari para gurunya. Lalu mereka yang bikin study groupnya. Tetapi pada saat yang sama, mungkin dalam posisi yang, let's say, sebagai leader, lalu kemudian kita punya satu kegelisahan yang cukup komunal, tapi kita belum lihat ada gerakannya, maka tentu kita harus dengan sengaja mengadakannya. Jadi, belum tentu semua orang suka. Ketika misalnya contoh saya, sekarang lagi mencoba, jadi saya di dalam sekolah itu lagi giat memperkenalkan satu pemikiran tentang yang namanya fearless classroom. Nah, kenapa saya memperkenalkan ini? Karena saya ingin mencoba bukan menggugat ya, bahasanya kok jadi kayak ini, menggelisahkan lah status quo pedagogi di dalam kelas yang sudah terjadi selama ini. Nah, guru-guru kan udah nyaman tuh, baik-baik aja kok Pak Soli, nggak ada yang salah kok. Iya betul, saya bilang memang keadaannya baik-baik saja nih, tidak ada yang salah, tapi saya mau kasih satu argumentasi untuk kita bisa sama-sama pikirkan. Nah, tapi kalau saya cuma ngomong sampai di situ, ya udahlah Pak Soli, ide bagus saya terima. Nah, tapi kan belum tentu melahirkan satu hal yang mungkin bisa coba saya ukur nih atau saya evaluasi. Maka saya bikinlah, misalnya saya ajukan proposal untuk adanya satu ruang pembinaan, dalam artian ada 6 pertemuan yang saya susun dalam satu timeline dengan mempertimbangkan kesibukan mereka. Tetapi apa yang menjadi follow up sebenarnya yang saya kejar adalah follow up dari pertemuan tersebut. Karena pertemuan itu berarti saya ketemu dalam jumlah yang besar. Lalu kemudian saya ajak mereka untuk dalam keadaan yang lebih santai, saya masuk ke divisi masing-masing. Contoh, saya masuk ke divisi matematika, saya bilang gitu. Lalu kemudian saya saya undang, ayo kita duduk bareng yuk. Nah, saya ajaklah kepala divisinya ngobrol. Ya, lalu kemudian nanti saya bilang sama kepala divisinya begini, kira-kira bagaimana nih yang kemarin saya sharingkan? Oh iya Pak, bisa begini-gini. Oh baik, oke. Boleh nggak ya kita pikirin ada satu action item kecil yang kira-kira kita bisa lakukan? Apa nih contohnya ya? Ya dia kasih ide. Dia kasih ide. Oke, idenya kita tampung, lalu saya dorong dia untuk akhirnya mengundang semua guru. Jadi saya situasikan, memang kadang-kadang saya perlu situasikan. Dengan harapan itu menjadi, walaupun tidak menjadi culture, let's say. Karena kalau tadi culture itu kan berarti mereka sepakat ya. Sama-sama sepakat, lalu mereka sama-sama memutuskan. Yang saya kejar itu jadi daily, atau maksudnya let's say operational activities yang rutin. Jadi saya mulai dari situ dulu. Dan ya doa saya ada yang tangkap, lalu akhirnya mulai melihat, iya betul ya, saya perlu loh
upgrade. Kok kayaknya mungkin selama ini dia punya pergumulan tertentu, lalu kemudian dia melihat, oh iya ya dengan melakukan model-model belajar seperti ini, oh saya dapat sesuatu. Dan harapannya dia akhirnya acquire model ini dan menjadi uh, own-nya dia. Dia jadi owner-nya. Dan harapannya kalau itu semakin banyak, maka itu akan menjadi culture. Nah tentu ya, mungkin itu nggak step by step sih mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan sih. Ya, begitu sih Bu Iya, Yosi mungkin. terima kasih Pak, step by step dan membuat mereka merasa memiliki kesadaran Iya, itu ya Pak ya. betul. Betul sekali. Mm-mm. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Atau barangkali teman-teman lain bisa bisa ceritakan pengalaman membangun culture, learning culture ini. Oke, ada pertanyaan di chat, saya akan bacakan. Sebentar. Ya, bagaimana cara praktis mendorong minat baca anak-anak didik di sekolah Kristen? Problem terbesar Indonesia adalah literasi. Jadi ini bicara learning culture yang kita juga budayakan kepada siswa-siswi kita ini ya. Mengingat ya problem kita itu literasi ya, membaca yang masih kecil sekali. Silakan Pak Solih. Baik, terima kasih Pak Riki. Pergumulan kita ketemu nih ya Pak Riki. Karena di sekolah kami juga bergumul soal hal ini. Library ada, ya anak-anak disuruh masuk baca, tapi ya memang kalau tidak ada jam library yang disengaja, maka memang library itu menjadi kosong. Jadi memang di sekolah kami itu memang saat ini kami sengaja mengadakan satu jam belajar yang namanya library. Jadi di situ anak harus masuk ke dalam library, pinjam buku, bukan pinjam buku ya, mengambil buku, membacanya. Lalu memang nanti di dalam library ada kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi. Jadi memang disengaja untuk diadakan. Um, tapi memang betul ada satu kendala juga dalam artian bagaimana kalau begitu kita mengaitkannya dalam skup yang lebih besar. Kalau kita bicara literasi membaca itu kan besar sekali ya. Um, Kalau saya boleh sedikit sharing kan, memang satu hal yang kita coba lakukan adalah setidaknya anak itu membaca dulu. Sampai saat ini jujur di sekolah kami sedang atau kami baru sampai tahap itu. Membuat anak-anak itu minimal melihat bahwa membaca itu tidak ada yang salah dengan membaca. Sesederhana itu. Tidak ada yang salah dengan membaca. Saya punya dua orang anak. Em, Jujur ya, di era digital itu membaca itu kayak betul-betul sulit buat mereka. Kenapa? Karena tantangannya adalah di era digital semua informasi itu cepat. Mereka bisa dapat dan tanpa terlalu berproses. Udah disajikan, siap saji, mereka dapat, lalu mereka merasa, oh ya ini informasinya. Tapi kalau membaca itu kan, ya mungkin di zaman saya baca buku Harry Potter, itu tebelnya setebel itu, lalu kemudian kadang-kadang nggak langsung muncul action gitu kan. Baca dulu dikenalin, ini siapa, ini apa. Nah, tapi bagi saya, kita tetap harus dengan sengaja menyusun bagaimana caranya supaya mereka itu bersentuhan dengan kegiatan membacanya. Mulai dari situ dulu. Dan sekali lagi ya betul, kita juga harus nanti lebih jauhnya membawa mereka memahami bahwa keberadaan membaca itu meaningful dalam hidup mereka. Nah, salah satu caranya di dalam pelajaran bahasa Inggris yang lagi kita garap dan kita usahakan, um, misalnya contoh kita ada reading reading time di dalam pelajaran bahasa Inggris. Lalu di dalam reading time itu kita mencoba untuk misalnya baca satu chapter dari sebuah buku. Yang menarik adalah kita bukan jadinya kayak zamannya kita reading comprehension dulu gitu ya. Memang masih guru-guru masih sangat cukup banyak memilih jalan itu karena itu yang paling mudah mengukurnya. Misalnya contoh, siapa sih tokoh utamanya di dalam bacaan tersebut? Nah, itu kan udah sangat terfokus tuh. Jawabannya udah diincar tuh maunya yang itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu jadi seperti ini bunyinya. Kalau kamu jadi si A di dalam cerita tadi, perasaanmu apa ya?
Atau mungkin kalau kamu sekarang ada di dalam kondisi itu dan kamu punya kesempatan ngomong sama si A, kamu akan ngomong apa? Jadi ada imajinasi gitu untuk attach bahwa membaca itu bukan cuma sekedar informatif sebenarnya. Tapi membaca itu harus jadi sesuatu yang dimana mereka terlibat di dalamnya. Seorang teman saya suka ngomong begini, yang saya belajar dari dia. Dia bilang gini, setiap kali saya baca buku tuh soalnya, saya tuh kayak lagi duduk di depan orang itu, yang nulis buku itu, saya kayak lagi denger dia ngomong, dia baca tuh isi bukunya ke saya. Jadi kayak ada semacam imajinasi yang melibatkan keberadaan dia, sehingga dia tuh akhirnya bisa menikmati. Ya tentu ini butuh proses, yang saya ngomong itu very ideal sekali, tapi ya sekali lagi kata kuncinya saya saat ini masih berpegang pada harus intentional, harus diadakan, dan betul-betul harus distrukturkan. Tapi tidak sampai akhirnya anak itu kayak dikasih silabus kuliah gitu ya. Jadi Ya. anak-anak kita akan baca nih ya buku ini, tahapannya gini. Enggak, itu dipegang sama gurunya. Lalu guru itu berdansa lah sama si murid dengan maju mundurnya mereka, jenuh-jenuhnya mereka, supaya mereka tuh akhirnya mau involve di dalam kegiatan membaca. Harapannya sih mudah-mudahan ya bisa ada terobosan di situ. Itu sih mungkin sementara apa yang bisa saya responi ya Pak Riki. Terima kasih Pak Soleh. Ya, Terima kasih Pak eh Suli. Ya, sama Pak Riki. ya, ini ada chat yang lain lagi, sekali lagi bicara mengenai minat baca anak yang juga dipengaruhi oleh budaya orang tua. Betul sekali, memang orang tua menyekolahkan anak-anak ini kan tujuannya buat learning gitu ya, buat belajar. Tetapi seringkali yang dikejar itu justru kemampuan membaca hurufnya, bukan memahami bacaan. Makanya bisa baca bukan berarti bisa berliterasi. Iya, Nah, Bu Astrid nih, Kak Astrid menceritakan keresahannya. Dia merasa bahwa ya pertama thank you karena dia merasa bahwa topik hari ini useful dan meaningful, dan juga ingin bertanya bahwa guru dan anak sejauh ini sudah punya keinginan belajar. Tapi tantangan ada pada orang tua. Banyak sekali yang merasa mereka bisa mengatur guru mendikte sekolah tapi tidak berdasarkan objektif atau value yang tepat. Bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka buat jadi bagian dari learning culture ini? Gitu, iya, Pak. iya, Adakah tips atau mungkin sesuatu yang bisa Bapak bagikan? iya, iya. Thank you Ibu Astrid. Ibu Astrid bertanya sama seperti pertanyaan Bu Astrid itu hadir dalam salah satu topik pembinaan saya ketika saya menyampaikan soal fearless classroom. Dia ngomong gini, Pak Soli, kita nih paham kok yang Bapak sampaikan. Kita juga setuju. Tapi kadang-kadang nih ya Pak, kita udah sampai mana, tiba-tiba orang tuanya nih yang begini, yang tiba-tiba punya pikiran yang beda. Ya saya setuju, saya paham betul hal itu. Dan makanya kenapa bagi saya ini sudah jadi satu pergumulan yang sangat sistemik. Ini kita jadinya nggak bisa cuman ngomong sama guru. Edukasinya atau learningnya kita nggak bisa dorong hanya sampai guru. Ini perlu kerjasama. Kalau di dalam sekolah kami ada parenting division, dan kadang-kadang di dalam konteks parenting division itu mereka menyampaikan tema yang sangat berkaitan erat dengan parenting. Maka kami perlu kerjasama. Contohnya saya perlu kerjasama untuk akhirnya mulai membicarakan bagaimana ya, apakah perlu secara directed saya hadir di dalam acara parenting itu lalu menjadi bagian dari pembinaannya mereka untuk ketemu dengan orang tua dan mengajarkan atau mungkin memperkenalkan atau bahkan mengargumentasikan cara pikir mereka. Ya, satu hal sih, misalnya contoh, saya berikan satu contoh, guru-guru gini, dalam satu sharing saya pernah bilang begini sama guru-guru kami, saya bilang begini, Bapak Ibu, ada pertemuan, ya mungkin kalau di kami itu sebutnya PTC ya, Parents Teacher Conference yang berlangsung dalam satu timeline semester itu mungkin bisa 1 sampai 2 kali, kalau di kami 2 kali. Saya bilang begini, em, Bapak Ibu sadar nggak sih kita tuh suka memperlakukan PTC itu sebagai satu apa namanya, ketika orang tua datang terus kita kasihkan itu ya serentetan angka, itu kita kayak kasih surat hutang. Jadi tuh kayak anak tuh kelirunya atau ketidaktercapaiannya itu sudah sampai mana, itu hutang 2 bulan dikumpulin terus dikasih tahu sama orang tuanya. Lalu orang tuanya
dia bawa pulang. Dia ngomong sama anaknya, kamu nih ya nilainya masih kurang di sini sini sih. Pelajaran kamu belum achieve, belum menyentuh KKM atau dan seterusnya. Jadi begitu pulang orang tua sampaikan hutang 2 bulan. Bagi si anak dia dapat hutang 2 bulan sambil mikir ini ke depannya bagaimana. Utang 2 bulan aja belum selesai, tapi saya masih harus belajar ke depan. Jadi saya dorong guru-guru kami itu untuk mulai mengubah paradigma feedback, paradigma formatifnya, supaya ada dialog dan percakapan yang intens atau mungkin bisa kita rancang, kita sengajakan bentuknya bagaimana, sehingga bisa ada dialog yang intens berkaitan dengan formatifnya anak-anak. Harapannya orang tua jadinya tidak teredukasi seakan-akan ini loh main eventnya, ini loh yang paling utamanya. Nah, kita bagi, kita harus bicara dan orang tua itu kita ajak dialog. Kita ceritain, kita kasih tahu. Bapak Ibu, ini kita ada pembelajaran seperti ini, pencapaiannya seperti ini, kita sudah lakukan step-step ini. Lalu kemudian saya bilang sama guru-guru, jangan diberikan feedback sebatas anak ibu belum sampai KKM. Karena saya bilang gini sama guru-guru kami, 2 orang anak di depan ketemu saya, mereka dapat sama-sama nilai 80. Saya bilang, yang A dapat 80, yang B dapat 80. Itu belum tentu angka 80 bisa menggambarkan problem mereka itu sedang dalam konteks yang sama. Yang satu mungkin miss di dalam urusannya dengan core learning-nya atau core achievement-nya. Yang satu itu dia memang bermasalah dengan pengayaan. Jadi memang thinking of the box-nya agak lemah. Tapi dua-duanya sama-sama dapat 80. Maka di situ kita bisa mulai membangun satu proses berdialog kepada orang tua yang lebih terfokus, lebih terarah, dengan harapan orang tua tuh akhirnya mungkin bisa menangkap satu gambaran bahwa pembelajaran tuh bukan cuman kayak, oh ujian tengah semester, itu tuh main eventnya. Sisa yang 2 bulan, ya nggak inilah, ya rutin aja lah, datang sekolah, datang pulang sekolah, sampai akhirnya 2 minggu sebelum ujian setengah semester itu datanglah pengumuman. Oh ini main event ya, baru disiapin tuh Jadi harapannya guru itu bisa mulai membangun satu ritme mungkin ya bersama dengan orang tua. Itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah dilakukan secara sistemik yang tadi saya sebutkan. Secara sengaja sekolah memang menstate Bapak Ibu perlu punya mindset seperti ini. Lalu kita lakukan pembinaan secara bertahap dan terstruktur dengan harapan itu bisa cukup membangun satu alignment dengan apa yang kita bangun secara internal dengan kesiapan dari orang tua secara eksternal. Jadi tergantung, memang kita maunya pakai cara yang sistemik atau mungkin kalau memang nggak ada nih, lagi nggak ada space-nya, lagi nggak bisa, ya kita lakukan dengan cara persuasif, dengan mengubah sedikit-sedikit paradigma orang tua dengan habit atau kebiasaan operasional yang terjadi di dalam sekolah kita. Mungkin saya responnya begitu dulu ya, yang agak umum. Saya takutnya nanti kalau nyentuh terlalu kontekstual saya jadi salah dan keliru. Itu dulu mungkin ya respon saya. Iya, terima kasih. Rasanya memang sejak awal orang tua mendaftarkan anak, mereka juga perlu mengetahui learning culture kita, biar Mm-mm. sejalan juga ya Pak ya, dan kemudian juga secara berkelanjutan Iya, dan iya. dalam kesengajaan kita Uh-uh. melibatkan mereka berperan. Betul. Ini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan itu bicara mengenai sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita tidak mungkin bisa bangun learning culture sendirian gitu ya. Dan I see. betul sekali. Dan ini kalau melihat di dalam chat juga Kak Vanelits juga membagikan ya, menambahkan apa yang tadi dibagikan oleh Pak Soli mengenai Iya. budaya membaca ya, ada Uh-uh. pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang Menarik justru itu. higher order thinking, bukan Mm-mm. sekedar apa siapa di mana Oh yang iya, langsung terlihat di naskah tapi justru betul. membuat mereka berimajinasi. Ini bisa Betul. di capture teman-teman, bisa dibagikan kepada Iya, teman-teman guru menarik. kita yang lain ya. Iya. Sangat menarik untuk Mm-mm. dikembangkan. Ini salah Sat- satu cara buat ini ya Pak iya, ya. kalau boleh cerita ini yang dibagikan Ibu Fani ini menarik karena saya kemarin baru saja eh, berjumpa dengan satu aktivitas di level primary SD kelas 4. Jadi em, uniknya mereka minta anak-anak itu memainkan peran role playing gitu ya dari kisah-kisah, terserah mereka mau pilih dari kisah-kisah
legenda kah atau kisah-kisah cerita-cerita dari dongeng anak-anak yang cukup umum, tetapi mereka diminta untuk bikin plot twist. Jadi kayak yang selama ini endingnya mungkin mirip-mirip dengan film Shrek ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film Pixar, itu salah satu film yang sangat saya sukai itu ada film Shrek karena mereka melakukan plot twist terhadap imajinasi umum yang selama ini sudah kita punya tentang tokoh-tokoh anak-anak itu gitu. Jadi yang biasanya bagaimana kok tiba-tiba jadi begini dan sebagainya. Nah, Hmm. tetapi ini saya belajar ini menarik sekali. Memang betul kalau dibuat alternate ending, wah itu kan keren sekali ya. Hari ini tuh wah, film-film tuh kayaknya demen banget tuh kayak bikin alternate ending gitu ya. Dulu sih buat kita kayaknya kita sebel. Gue udah bayar mahal-mahal masuk bioskop, begitu selesai, terus endingnya apa nih? Begitu. Tapi mungkin ini bisa mendorong anak-anak untuk akhirnya terlibat membaca lalu berkreasi. Oh iya ya, kalau endingnya saya ganti jadi kayak gini gimana ya? Kalau di tengah-tengah ceritanya saya ubah gini, kira-kira akan bergerak kemana alur cerita ini? Begitu. Nah ini bagus banget ini. Saya juga belajar Iya, itu. iya. Saya juga pernah menyuruh anak-anak membuat cerita Cinderella, tapi kali ini Cinderellanya justru laki-laki. Oh, Dan mereka nggak mengganti sepatu kaca itu dengan sepatu Nike. oh gitu. Wah, keren. Itu seru dan lucu sekali cerita-cerita Oh. mereka. Ya, tadi Bapak juga bicara mengenai bahwa ada guru-guru atau mungkin orang-orang yang berkata bahwa ya apa dampaknya buat saya nggak Mm-mm. mempengaruhi kenaikan Mm-mm. gaji ini gitu ya. Nah, Ya. pertanyaan Kak Fani justru menarik nih. Saya Mm-mm. ingin bertanya soal pemberian insentif untuk guru yang rajin belajar. Apakah positif atau negatif? Karena memang betul belakangan ini banyak orang yang ikut webinar, seminar, baca buku hanya untuk mengumpulkan sertifikat. Betul. Jadi esensi belajarnya malah belum dapat. Silakan Pak Mm-mm. Soli. Iya, ini isu agak sensi ya, harus saya hati-hati jawabnya ya. Tapi gini, saya responi dulu mungkin yang pertama terkait dengan insentif. Bagi saya pribadi, saya tidak dalam tanda kutip mentabukan insentif. Jadi, tapi bagaimana caranya supaya insentif itu bisa ditinjau oleh yang menerima itu sebagai satu apresiasi dan bukan hanya sekedar sebagai upah. Mungkin gitu ya, kayak, oh ya karena saya punya 10 sertifikat, maka per sertifikat dihargai sekian gitu. Enggak. Maka kalau yang sekarang lagi, ya kalau di kami itu memang kami tidak memunculkan itu langsung directly bahwa oh ini guru rajin, maka sertifikatnya ada 10 ya sudah kita hitung. Enggak, tapi memang tentu di dalam setiap sekolah itu punya mungkin ya kalau di kami itu let's say performance appraisal atau performance management, dan di situ kan ada banyak unsur-unsur yang berkolaborasi untuk akhirnya bisa menyimpulkan performance seorang guru atau performance seorang pemimpin dan seterusnya. Dan baru mungkin di situ kita bisa memikirkan bagaimana caranya kita mengapresiasi mereka. Jadi bukan cuma sekedar jadinya saya mengapresiasi, karena kalau nggak bisa jadi, betul, kalau saya apresiasi itu hanya berdasarkan pada jumlah sertifikat contohnya, maka bisa jadi culture yang terbentuk itu adalah, ya udahlah, pokoknya saya kerjaannya ikut seminar, ikut seminar, ikut seminar, terus ya sudah, yang penting punya sertifikat, jumlahnya diakumulasi, lalu ditranslate ke dalam bentuk nominal, misalnya begitu. Nah, tetapi yang menarik adalah bukan juga salah mengumpulkan sertifikat. Artinya maksudnya gini, ada orang yang memang begitu rindunya untuk belajar, pengen tahu, masih belum puas di satu pertemuan, dia cari pertemuan seminar lainnya, lalu dia ikut dan otomatis pasti dia dapat sertifikat. Dan semakin dia kejar ilmu pengetahuan itu, semakin banyak pastinya seminar yang dia ikuti, pasti semakin banyak sertifikat yang dia punya. Maka yang menarik adalah tentu kita perlu assess caranya. Kalau di kami, ya beberapa di kami khususnya kalau di leaders ya, kalau di guru memang kami sadar akan keterbatasan waktu saat ini, memang kami masih pikirkan bagaimana, atau either mereka kita minta tolong buatkan resensi untuk di-sharingkan secara online, dalam artian boleh nggak ya misalnya contoh buatkan beberapa take out points yang kira-kira bisa kamu bayangkan jadi tadi call for action, coba sharingkan di IG atau di mana begitu guru. Tapi kalau untuk konteks pemimpin biasanya yang kami lakukan adalah kami minta mereka sharing. Jadi dia usah ikut apa, lalu kita minta mereka untuk bisa membagikan.
Dan membagikannya tentu bukan cuma catatan-catatan poin. Oh iya, saya dapat kesimpulan 1, 2, 3 ya, diambillah PPT paling terakhir dari si pembicara lalu dia bagikan di sana. Enggak, saya dorong mereka untuk bangun konteks. Kalau apa yang kamu dapat itu sekarang dicerminkan ke dalam keadaan sekolah kita sekarang, itu bentuknya akan seperti apa, misalnya contoh seperti itu. Pergumulannya akan seperti apa, susahnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi bagi saya insentif itu harus ditinjau di dalam kacamata lensa apresiasi, dan itu berarti bukan cuma sekedar bicara sertifikatnya, tetapi keseluruhan individunya itu betul nggak? Apakah semua sertifikat itu melahirkan pertumbuhan dan akhirnya mempengaruhi sektor-sektor operasional dia yang lain, respon dia dan kedewasaan, kematangan pertumbuhan dia, perbaikan kinerja mungkin, semua itu kan akan ya secara garis besar akan bisa tertangkap karena kan performance management teman-teman mungkin lakukan itu bisa dari leaders ke yang di-observe atau yang di-assess, bisa juga dari rekan, nah itu kan akan saling melengkapi. Jadi ketika memang dapat satu kesimpulan yang bisa cukup kita pertanggungjawabkan, dan saat itu kita mau berikan apresiasi, menurut saya pribadi, itu menjadi sesuatu yang fine sih buat saya ya. Itu pribadi mungkin cara saya meresponi dulu pertanyaan ini. Karena ada pertanyaan di kalimat terakhir kan sedih juga ada yang malah sibuk ngumpulin sertifikat gitu ya. Ya, Iya. betul, betul. Tetapi saya biasanya dorong untuk mereka coba deh bagiin kemarin dapat apa. Begitu. Begitu sih Bapak Ibu. Iya. Banyak orang mungkin memang mau belajar, mengejar berbagai seminar, bukan sekedar juga mengumpulkan sertifikat, tetapi Mm-mm. satu hal yang juga sulit untuk dilakukan atau belum banyak yang melakukan itu merancang call for action terhadap ide Mm. tersebut. Padahal justru aplikasi dari bahwa kita sudah belajar itu adalah pada call for action tadi ya. Nah, semoga pertemuan hari ini bisa mendorong kita, memotivasi teman-teman semua yang ada di lembaga pendidikan kita. Ya, oke. Closing statement Pak Soli? Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya mulai, jangan lupa sumbu pergerakan kita itu harus berangkat dari konteks iman kita. Makanya tadi kenapa saya mulai ketika bicara sekolah Kristen, saya harus masuk ke konteksnya dulu, karena itu sumbunya Bapak Ibu. Learning is one of. Saya pikir nanti nextnya mungkin bisa ada culture yang lain yang kita gumuli sama-sama di dalam sebuah sekolah Kristen. Misalnya berkomunitas dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita mau bicara learning culture, jangan dilepas dari keberadaan kontekstual iman kita yang sudah ditebus di dalam Kristus dan dikembalikan ke dalam panggilan Allah semula. Dan itu yang harusnya menjadi motor penggerak kita untuk akhirnya melihat bagaimana menjadikan learning sebagai attitude of life di dalam kehidupan kita. Dan doa saya silakan nanti mudah-mudahan bisa di apa yang saya bagikan bisa jadi hal-hal yang memunculkan ide. Jangan lupa dijadikan call for action seperti tadi yang sudah Bu Yosi sampaikan. Gitu. Itu sih mungkin untuk dari saya. Waduh, menarik sekali dan ingin segera berbagi. Ya, teman-teman, mari kita mengingatkan semua rekan kita pada sumbu pergerakan tadi, bicara mengenai bahwa sebagai guru yang sudah ditebus, inilah panggilan kita membangun learning community, learning culture di sekolah Kristen, dan kiranya itu juga berdampak bagi pendidikan negeri ini. Nah, oke, saya persilahkan kakak admin kita untuk bisa menyampaikan pengumuman. Setelah itu akan ada foto bersama dan akan diakhiri doa penutup oleh Kak Pras. Terima kasih. Silakan Kak Ellen. Ya, izin share screen dulu. Oke, mungkin kita Udah kelihatan ya? sudah. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Hari ini seru banget ya. Pagi-pagi kita sudah belajar tentang bagaimana membangun learning culture. Dan bahkan kita melihat dari komen-komen teman-teman yang lain juga sebenarnya banyak pergumulan yang mungkin sama ya kita rasakan ya.
keterlibatan orang tua, masalah motivasi. Terima kasih untuk Pak Solidaritus untuk boleh berbagi. Dan teman-teman jangan lewatkan untuk sesi-sesi belajar bersama berikutnya. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, kita punya rangkaian kesempatan belajar bersama di komunitas AFCI, dan yang paling dekat ini adalah di 7-8 Mei. Kita akan ada kelas intensif bagaimana engaging millennial parent in their children's education. Jadi gimana nih orang tua milenial gitu ya yang jadi orang tua murid kita yang kita ketemu gitu ya kalau tiap satu semester dalam tadi kalau di sekolah Kak Soli kan disebutnya PTC ya Pak ya. Jadi PTC. Nah, kita akan coba belajar sama-sama di kelas intensif. Jadi 2 hari kita akan belajar bersama-sama bagaimana engage ke millennial parent dalam children education-nya. Ya, ini yang paling dekat. Kemudian nanti ada lagi di akhir Mei ada webinar gitu ya. Nantikan dan ikut daftar, ajak teman-teman yang lain juga di luar komunitas kita untuk belajar bersama. Ya, ini yang paling mendekat di kelas intensif. Jatuhnya ini di hari Rabu dan Kamis ya. Kemudian ya, itu yang paling dekat momennya. Teman-teman juga tetap ikuti segala update perkembangan informasi dari Instagram FC Official ya. Terus follow, ajak teman-teman. Jadi kalau ada acara-acara terbaru, kita bisa ikut partisipasi sama-sama di sini. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih Kak Yosi. Terima kasih. Ya, mari kita open kamera sejenak. Mungkin tadi beberapa teman harus off cam karena ada kondisi dan sesuatu yang membuat jadi off cam. Sekarang kita open sebentar untuk kita berfoto bersama. Kak Riki akan memandu kita. Ya, selamat pagi teman-teman. Minta tolong kalau nggak keberatan boleh off cam. Kita akan foto bersama karena ada 2 layar. Jadi saya tidak tahu di mana ininya ya. Sebentar ya. Siap. 1, 2, 3. Oh, layarnya cuma 1 ternyata. Oke. Terima kasih sekali lagi mungkin. Sekali lagi ya. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, selamat pagi teman-teman. Kita sebelum berakhir acara ini, kita tutup dalam doa. Perkenalkan saya dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini, di kesempatan ini untuk kami mendengarkan sharing dari Pak Soli. Bapak, kami terkhusus berdoa untuk Pak Soli dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan boleh menyertai selalu, dan juga dalam kehidupan keluarga, Tuhan boleh sertai sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan Pak Soli dalam setiap kehidupan sehari-hari dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan, kiranya kami juga demikian yang di sekolah kami juga memohon berkat-Mu agar kami apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat renungkan, kami dapat aplikasikan dalam konteks sekolah-sekolah kami sehingga learning culture itu dapat terwujud. Bapak yang di surga, kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam forum AFC ini. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai kakak-kakak admin, kakak-kakak yang bertugas dalam setiap pengelolaan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga perhatian bagi kami semua sehingga acara terus boleh berlangsung baik sampai berakhirnya tahun ini. Bapak yang di surga, itulah kondisi kami dan kami serahkan semua aktivitas kami selanjutnya dalam tangan saja. Tuhan, kami ucap syukur dan kami serahkan doa yang dalam saja Tuhan Yesus saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Soli untuk sharing hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Sip. God bless. God bless. Izin